Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali lagi belajar bersama Ibu Yayu Purnamasari dalam pelajaran kelima bagian 2 tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Suatu hari Nabi Sulaiman melakukan perjalanan bersama pasukannya. Dia ingin mengetahui keadaan rakyatnya secara langsung. Setelah melewati lembah Asgalan, tempat tinggal jutaan semut, Nabi Sulaiman dan rombongan tiba di padang pasir Sanak. Nabi Sulaiman merasa kehausan. Para prajurit pun berusaha mencari air di berbagai tempat, tetapi tidak berhasil mendapatkannya. Nabi Sulaiman lantas mencari burung hudhud yang pandai mencari sumber air. Namun, burung hudhud tidak berada dalam pasukannya. Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan membunuh burung hudhud jika pergi tanpa alasan yang jelas. Kemudian, burung hudhud pun datang dan langsung menghadap Nabi Sulaiman. Dia bercerita bahwa ada kerajaan Saba yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balkis. Ratu dan rakyat kerajaan Saba itu menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun menyuruh burung hudhud kembali ke kerajaan Saba untuk mengantarkan sebuah surat. Dalam surat itu, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balkis dan rakyatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan surat, Ratu Balkis bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan. Mereka menyarankan untuk melawan Nabi Sulaiman, tetapi Ratu Balkis menolaknya karena perang hanya akan membawa korban, apalagi kekuatan pasukan Nabi Sulaiman jauh lebih perkasa. Kemudian, Ratu Balkis mengirimkan utusan dengan membawa hadiah yang mewah untuk Nabi Sulaiman. Rombongan utusan ini pun dipimpin oleh Mudzir bin Amir. Burung hudhud terbang melaporkan peristiwa tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk mendirikan istana di Sanak sebelum rombongan kerajaan Saba tiba. Tak lama kemudian berdirilah istana yang mewah. Lantainya terbuat dari kaca dan kolam yang jernih di bawahnya dengan ikan-ikan yang berenang. Rombongan utusan kerajaan Saba pun tiba. Mereka menyerahkan hadiah dari Ratu Balkis kepada Nabi Sulaiman. Akan tetapi, Nabi Sulaiman menolaknya hadiah tersebut karena kerajaan Bani Israel jauh lebih kaya daripada kerajaan Saba. Nabi Sulaiman hanya menginginkan Ratu Balkis dan rakyat kerajaan Saba menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka tidak bersedia, maka pasukan kerajaan Bani Israel akan menghancurkan kerajaan Saba. Akhirnya, Ratu Balkis dan rakyatnya memutuskan untuk menerima permintaan Nabi Sulaiman. Mereka pun berangkat menuju sana untuk menyatakan keinginannya. Sebelum rombongan datang, Nabi Sulaiman berkehendak untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis ke istananya. Ashif bin Bakya, sahabat Nabi Sulaiman yang soleh, menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Balkis sudah berada di istana Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balkis sampai, ia terkejut melihat singgasananya sudah berpindah. Setelah menyatakan keimanannya, Ratu Balkis dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman menggabungkan kerajaan Saba dan kerajaan Bani Israel. Di usia tuanya, Nabi Sulaiman lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah. Dia duduk sambil memegangi tongkatnya. Suatu ketika, Nabi Sulaiman terjatuh dari kursinya akibat tongkatnya rapuh dimakan rayap. Ternyata Nabi Sulaiman telah lama wafat dalam keadaan tanpa diketahui siapapun. Keteladanan Nabi Sulaiman, sebagaimana ayahnya Nabi Sulaiman juga banyak mempunyai sifat yang mulia yang dapat kita teladani. Yang pertama, kebijaksanaan kepemimpinannya dalam memerintah, kemudian bersikap adil terhadap rakyatnya, dan yang ketiga pastinya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawablah soal berikut ini. Pertama, 1. Siapakah Nabi Sulaiman itu? Kedua, tulislah keistimewaan yang dimiliki Nabi Sulaiman. 3. Sebutkan 3 teladan Nabi Sulaiman. 4. Ratu yang memimpin negeri Saba bernama.
5. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi? Ayo anak-anak, silakan jawab pertanyaan ini ya. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Nanti kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.